Hai semua, balik lagi sama aku, Mutiara Oce. Ada nggak sih di antara kalian yang sekarang mikirin kalau harga diapers tuh makin sini makin mahal? Apalagi harga diapers sekarang untuk per satu pieces kalian beli di warung aja itu udah 2.500 atau sampai bahkan 3.000 per satu piecesnya. Dan untuk satu hari pemakaian bayi kalian ataupun anak kalian itu bisa nyampe 3 atau 4 atau bahkan lebih. Itu bisa dihitung per satu bulannya kalian udah ngabisin uang berapa untuk diapers itu. Belum susu, belum makanan kalau yang udah MPASI, belum cemilan, ya kan? Nah, di video kali ini aku mau ngasih tips ke kalian gimana sih cara aku menghemat popok bayi dari rahasia newborn sampai sekarang. Aku udah nyatet materinya di sini segini banyak, jadi maklum kalau aku lihat terus HP ya, karena takutnya ada kelupaan ataupun ada yang kelewat. Nah, sedikit bercerita. Waktu pas awal rahasia newborn tuh kan lahiran di rumah sakit. Nah, di situ aku sama sekali nggak kepikiran untuk membeli diapers. Di situ aku cuma mikirin membawa popok kain untuk bayi aja, karena aku diajarin sama orang tua aku, mama aku terutama, dan nenek aku untuk tidak memakaikan diapers keseringan terhadap Rasya. Nah, jadi aku waktu pas lahiran di rumah sakit itu sama sekali nggak bawa diapers. Nah, ceritanya lahirlah Rasya waktu hari itu. Nggak bawa diapers nih, dipakein lah diapers dari rumah sakit. Aku masih inget itu mereknya Sweety Bronze yang kuning itu, yang newborn. Itu pertama kali Rasya memakai diapers di situ. Nah, sesampai rumah kekeh nih, mama dan nenek aku tuh nggak ngebolehin kalau Rasya keseringan memakai diapers. Jadi setiap harinya Rasya tuh dipakein popok kain yang segitiga gitu loh. Nanti aku tunjukin di sini. Nah, memakai popok itu, kebayangkan newborn itu dia pipisnya sehari bisa berapa kali? 10 kali bahkan lebih itu bisa terjadi, belum pupnya. Dan pupnya tuh yang cuman sedikit-sedikit kayak cuma mencret-mencret doang. Itu aku tiap hari nyuci terus, dan ya emang sudah terbiasa juga sih, jadi ya udah, itu yang terbaik buat Rasya menurut mama dan nenek aku. Tapi aku juga merasakan itu emang repotnya tuh kalau misalkan tengah malam, kalau gak malam-malam Rasya pipis. Kan Rasya juga waktu newborn dia sering DBF. Nah, jadi sejam sekali aku cek sekalian sama ngasih DBF ke Rasya. Jadi dikit-dikit aku ngecek dia pipis apa enggak, pup apa enggak. Itu ngecek terus, gak pernah yang namanya aku tidur pulas, enggak pernah. Kalau misalkan Rasya pakai diapers itu cuman keluar rumah, kayak misalkan pergi belanja, main, kalau nggak kontrol ke rumah sakit, itu dia baru pakai diapers. Dan aku ngikutin diapers dari rumah sakit, tetap memakai Sweety Bronze newborn itu sebelum aku tahu diapers merek lain. Dimulai Rasya menginjak umur 1 tahun atau sebelum itu dari 8 bulan dia mulai merangkak kan. Gak mungkin dong kalau misalkan ngerangkak dia pipis di satu tempat, tapi dia pipis di mana-mana karena dia mulai bergerak. Nah, itu aku nggak pernah permasalahin tentang masalah itu. Rasya mau pipis di kasur, mau pipis di kursi, di lantai, ya udah, emang resiko, karena emang aku juga nggak mau dia pakai diapers dulu. Soalnya kulit bayi kan sensitif ya. Di situ aku belum berani coba-coba kayak pakein merek inilah, merek itulah, belum berani, takutnya emang rasanya nggak cocok. Mulailah aku mencari tahu tentang diapers dari merek A, B, C, dan Z. Berhubung dari newborn sampai 8 bulanan itu dia jarang pakai diapers, alhamdulillahnya dia nggak pernah ruam popok. Paling yang aku khawatirin tuh kalau misalkan malam-malam aku kebablasan tidur, terus rasanya pipis, takutnya dia kedinginan, kan mikirnya kayak gitu kan kalian pasti. Tapi
Nah, di situ gunanya ada suami. Jadi kita bergantian untuk mengecek rahasia. Gak dia, gak aku, kita tidurnya tidak pernah pulas. Tapi kita sangat menikmatinya, Masya Allah. Tips yang pertama, pakailah diapers yang ekonomi. Karena diapers itu ada dua macam. Ada yang premium, ada yang ekonomi. Nah, keduanya itu berbeda. Jelas dari harga yang premium dia lebih mahal, dan ekonomi dia sedikit di bawah itu, ataupun bahkan bisa jomplang jauh, itu bisa jadi. Tapi dengan yang premium dia tentu dengan kualitasnya yang dilebihkan dari yang ekonomi. Jadi dalam satu merek kayak Meris, dia ada yang premium, ada ekonominya juga. Kalau yang premium dia kayak gini, kalau yang ekonomi dia kayak gini. Itu contoh salah satunya. Untuk yang kedua, gunakan e-commerce untuk mencari promo ataupun diskon. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak kenal e-commerce, yang nggak memakai aplikasi jual beli internet? Pasti kalian tahu seenggaknya. Nah, di situ kalian juga kan pasti banyak promo, diskon. Dan kalian gunain itu sebaik mungkin karena itu lumayan banget. Untuk yang ketiga, jangan buru-buru mengganti size ukuran diapers anak kalian. Kayak misalkan ini rahasia sekarang di 10 kilo. Nah, 10 kilo tuh biasanya 9 sampai berapa kilo itu ukuran L, dan berapa sampai berapa itu XL. Nah, rahasia pakainya yang L, jangan buru-buru ke XL. Karena apa? Semakin gede ukuran diapers anak, semakin sedikit isinya dan semakin itu mahal. Kalian perhatiin. Kita lanjut. Untuk diajarkan toilet training sedini mungkin. Nah, untuk toilet training sendiri dia nggak ada patokan umurnya, harus mulai 2 tahun ke atas lah, 3 tahun ke atas lah. Intinya berapapun umurnya itu, asalkan dia udah ngerti, udah paham, kenapa enggak? Karena riset menunjukkan, menurut American Academy of Pediatrics, untuk umur 1,5 tahun dia udah bisa diajarkan untuk toilet training. Nah, toilet training itu sendiri, kalau misalkan kita bisa menerapkan itu di umur 1,5 tahun, nggak kebayangkan kita bisa hemat segimana dibanding kalau misalkan baru belajar pas dia umur 2 tahun ataupun lebih dari itu. Lumayan kan? Ketika membeli diapers, aku selalu membandingkan harga. Nah, siapa nih antara kalian yang sama kayak aku, ngeliat dulu harga baru belanja? Nah, dari situ kita membandingkan merek 1 dan 2, tapi bukan langsung kayak, oh merek ini segini harganya, oh yang ini murah. Nggak gitu caranya, tapi dengan cara menghitungnya. Walaupun ini agak sedikit ribet, tapi kenapa enggak, kita kan selalu membawa HP, di situ ada kalkulator, langsung aja hitung di situ. Kayak misalkan contohnya gini nih, untuk merek Sweetie ukuran L yang isi 30 plus 2 adalah di 49.000. Aku dapatnya segitu. Terus aku hitung nih, 49.000 dibagi 32, kan tadi 30 plus 2, jadi per satu piecesnya tuh 1.500-an. Nah, untuk misalkan merek Meris yang L isi 30 dengan harga 66.100, jika dibagikan maka harga satu piecesnya di 2.200. Nah, di situ udah kelihatan beda harganya. Dengan kualitas sama, gak beda jauh. Misalkan untuk kalian yang telah membandingkan, kenapa tidak memakai yang lebih murah saja? Untuk tips yang selanjutnya, misalkan kalian lebih memilih Meris yang L isi 30 dengan harga 66.100, berarti per satu piecesnya tadi udah dibilang kan 2.200. Nah, untuk Meris yang L isi 44 dengan harga 85.000, jadi per piecesnya tuh 1.931 per piecesnya. Terlihat beda bukan? Padahal itu satu merek dan satu jenis. Nah, jadi yang lebih murah yang L isi 44. Jadi kalian beli aja sekalian yang gede,
itu lebih hemat. Dan yang terakhir adalah tidak cuma di e-commerce, tapi di toko offline pun kita sering menemukan diskon, promo, dan macam-macam gimmicknya itu. Dari situ kalian bisa ngebandingin nih harganya. Kalau misalkan aku kan biasanya pakai Meris. Nah, Meris biasanya harganya tuh waktu pas ukuran L isi 44 kan 85.000. Kalau diskon dia bisa sampai waktu itu aku nemu di 70 bahkan 60 ribuan misal. Nah, pas bulan itu lagi promo tuh, lumayan kan. Yang biasanya kita cuman beli 1 pack, kenapa enggak dilebihin aja kalau kita ada uang lebih. Misalkan beli 2-3 pack buat stok bulan depan dan bulan depannya lagi. Itu kan lumayan, belum tentu bulan depan si merek diapers tersebut bisa diskon lagi, ya kan? Jadi kenapa enggak buat nyetok? Nah, segitu aja video kali ini, tips untuk menghemat pemakaian diapers pada anak kalian. Semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apa yang mau aku review di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.